Assalamualaikum sobat sahabat Islam. Daulah Abbasiyah atau disebut pula dengan Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa pada masa antara 750 hingga 1258 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Abbasiyah membuat kekhalifahan Daulah Abbasiyah sebagai kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama 5 abad. Daulah Abbasiyah pun telah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat dan pengetahuan dunia. Daulah Abbasiyah telah resmi berdiri usai memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pendiri dari Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan pertama dari Daulah Abbasiyah. Pendirinya ialah Abdullah Asy-Syafa bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau lebih dikenal sebagai Abdul Abbas Asy-Syafa. Masa pemerintahan dan puncak keemasan. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yaitu dari tahun 1320 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode sebagai berikut. Periode pertama 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 945 Masehi sampai 1055 Masehi masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat 1055 Masehi sampai 1194 Masehi masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima 1194 Masehi sampai 1258 Masehi masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi. Yang kedua Al-Hadi 775 sampai 786 Masehi. Yang ketiga Harun Ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi. Keempat Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Yang kelima Al-Muqtasim 833 sampai 842 Masehi. Yang keenam Al-Waqid yang sampai 842 sampai 847 Masehi. Yang ketujuh Al-Muqtawakil 847 sampai 861 Masehi. Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Di samping itu ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbas yang tak terdapat pada zaman Bani Umayyah. Yang pertama, dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintah Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam. Sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga, pemerintah Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat. Dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Yang kedua, dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintah Bani Umayyah. Ketiga, ketenaran profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun Ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi.
Bayangkan, pada masa itu sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun, bidang kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mum, pengganti Harun ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satunya karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mum inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada awalnya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Khalifah Al-Mansur atau Khalifah kedua memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penerbitan pemerintahannya, di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan keemasan, the golden age, bagi umat Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu, juga telah berkembang sebagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan-cendekiawan Islam pada Daulah Abbasiyah adalah 1. Jamasid Ghiyatsuddin Al-Qasi adalah seorang profesor dalam bidang matematika sekaligus astronomi di Universitas Samarkand. 2. Al-Khawarizmi dikenal sebagai ilmuwan muslim. 3. Al-Farabi atau Abu Nasr, seorang filosof muslim pertama yang menjelaskan Islam dengan filsafat Yunani. 4. Jabir ibnu Hayyan dikenal sebagai ilmuwan muslim. 5. Ibnu Sina dikenal sebagai the father of pharmacology atau bapak farmakologi. Dan Al-Syekh Al-Rais Al-Tib, maha guru kedokteran. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila kami ada salah kata ataupun salah penyebutan nama tokoh yang ada di dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.